Di Batu. Ada temenku namanya Imu. Pihak orang tuanya mengetahui ya it's okay. Kalau cuma berdua nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali bersama saya Zaki Dosen Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu pada proyek Tanya Ustadz. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang paling baru dan populer saat ini, tentang bahasa yang bahasanya itu staycation. Mari kita lihat. Sekali-sekali sih mas, nggak terlalu sering. Pernah? Staycation, istilah staycation sih pernah denger, tapi kalau menjalani langsung mungkin nggak pernah ya mas, karena sekarang staycation ibaratnya itu udah negatif gitu sebagai ya keluar kota sama cewek dan ya hal buruk lah. Tapi kalau sekedar nginep bareng rame-rame sama teman-teman itu pernah. Kalau aku sih pernah. Pernah sih. Kalau staycation pernah sih. Pernah mas. Pernah. Dua minggu yang kemarin mas, terawas mas, bersama my brother. Dengan cowok tapi. Di Batu. Iya pak, pernah ke daerah Pacet sih. Ke Semarang. Iya sama ke Semarang. Bareng ini juga. Terakhir kali itu tahun kemarin ya, lebih tepatnya setelah Natal kalau nggak salah. Tahun kemarin itu di Surabaya. Terakhir kali di Batu. Di Malang. Oke. Dengan teman-teman, konco-konco. Oh, kan. Dengan teman-teman saya main nongkrong. Siap. Sama teman-teman cowok sama teman cewek, tapi ya itu jadi jumlahnya banyak, jadi kita tidak melakukan hal-hal yang buruk di balik atas staycation sendiri. Alhamdulillah. Kalau aku sih biasanya ya sama keluarga. Iya, sama teman, sama keluarga juga pernah. Itu sama teman-teman sih, bareng-bareng berame-ramean satu angkatan nunggu anak. Lebih sering itu keluarga, teman. Kalau terakhir kali itu sama teman. Ada temenku namanya Imu. Ngopi, nyantai gitu mas, ngomong-ngomong masa depan. Ngobrol-ngobrol di teras, ngopi, rokokan. Staycation-nya seperti aktivitas pada umumnya keakraban lah mas, jalin ngobrol satu sama lain, terus barbekyuan, terus ngobrol ya, melihat sampai malam, main kartu dan seru-seruan lah. Kalau aku sih tergantung ini ya. Pasti kan kalau kita staycation itu otomatis kalau aku lebih prefer ke luar kota. Jadi pada saat kita staycation itu pasti udah nge-plan kita mau ngapain aja tuh di situ. Terus kita juga mau melakukan kegiatan apa aja, mungkin kuliner juga atau apa dan sebagainya. Jadi menurutku staycation itu bukan berfokus pada staycationnya, tapi lebih ke kayak kegiatan di luarnya sih. Jadi staycation cuma sebagai ini aja, selingannya aja, karena kita juga butuh gitu. Kalau aku staycation biasanya tuh udah ada tujuannya. Kalau emang mau main ya berarti kita ke tempat pariwisata ya. Entah itu kebun binatang atau mungkin makan-makan, pokoknya tuh kayak mempererat lah istilahnya. Kalau misalnya kita pergi sama teman berarti mempererat pertemanan seperti itu. Ya kan kita kan itu kan kayak beda kota sekarang. Jadi kayak ngomongin perkuliahan, terus kayak kalau di kuliah itu gimana, terus pertemanan. Ya itulah. Kalau yang berdua sih ya wajar aja sih mas, cuman ya harus sesuai dengan protokol. Udah berdua sesuai protokol. Ini gimana nih maksudnya? Booster. Social distance gitu ya. Mungkin bos. Haram kalau dalam Islam. Haram. Ya apa? Kalau menurut saya nggak terlalu ngurusi gitulah, kalau misalnya ada yang gitu, ya mereka pasti tahu resikonya seperti apa.
Itu cukup berat ya ketika mereka udah staycation. Jadi balik lagi kalau memang mereka mendapatkan izin ya, kalau dari sudut pandang saya kalau udah izin ya dan kedua orang tuanya atau pihak orang tuanya mengetahui ya it's okay dan udah aman ya nggak apa-apa, karena kan mereka juga udah saling kenal gitu ibaratnya. Tapi kalau nantinya ada resiko dibalik kejadian di staycation sendiri ya mereka harusnya bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Kalau aku sih karena aku tidak minat ya, maksudnya insya Allah juga nggak ke arah ke sana sih gitu, nggak pernah punya pikiran seperti itu sih. Kalau menurut aku apalagi belum menikah ya, belum sah juga, itu ya udah termasuk, mohon maaf ya, kayak termasuk perzinahan gitu sih. Otomatis meskipun ya nggak ngapa-ngapain, cuman itu udah termasuk hal yang salah menurut saya. Hampir sama kayak teman saya, tapi kan emang kita kan di lingkungan orang-orang yang lebih agamanya lebih kuat, nggak kayak orang di luar negeri kan mungkin udah kemana-mana berdua, mungkin ya menormalisasikan lah, udah umum gitu. Nggak boleh sih. Kalau cuma berdua nggak boleh. Istilah staycation sangat melekat pada pemuda-pemudi bahkan mahasiswa di era-era ini. Tujuan staycation kalau seandainya untuk merajut sebuah ukhuwah atau tali persaudaraan agar lebih kuat, itu tidak apa-apa. Karena pada intinya kita sebagai seorang muslim harus memiliki tali silaturahmi yang baik. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dum ba'da. Bahwasanya setiap muslim itu bagaikan sebuah bangunan, di mana bangunan itu harus kokoh. Lah, kokohnya ditandai dengan pondasi-pondasi yang kuat. Maka apabila staycation ini dilakukan dengan diisi kegiatan-kegiatan yang menjuru kepada menguatkan tali silaturahmi, itu dibenarkan. Tapi ketika staycation ini keluar dari konteks itu, maka itu bisa haram. Apalagi staycation ini dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis, dari pemuda dan pemudi. Itu diharamkan oleh agama. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Itu sudah jelas dasarnya Al-Quran, yaitu mengatakan jangan mendekati. Itu jangan mendekati. Lah, artinya apa? Ketika kita sudah mendekati sebab dan asal dari namanya zina, maka secara tidak langsung, tidak lama kita akan terjerumus pada zina. Maka ini yang tidak kita inginkan, bahwasanya zina itu bisa merusak keturunan kita, bisa merusak orang generasi-generasi penerus bangsa ini. Dimana takutnya, naudzubillah, di antara kita kalau ada yang berzina, habis itu bisa merusak aliran bahkan jalur dari anak-anak kita nanti. Naudzubillah. Maka yang terpenting yaitu mari kita perbaiki diri, mari kita bermuhasabah diri, mari kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang telah dilarang oleh agama kita, hal-hal yang telah menjadi ketentuan Allah, agar kita selalu menjadi umat yang soleh, umat yang diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka semuanya harus sesuai dengan tujuannya. Apabila staycation bertujuan dengan hal baik, maka itu dibolehkan. Apabila itu buruk, maka diharamkan. Maka mari kita selalu perbaiki diri agar selalu dalam rel yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.